Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa agar kegiatan pembelajaran kita dapat berlangsung dengan baik. Baik anak-anak, ibu akan meminta salah satu teman kalian untuk memimpin kita dalam doa. Nah, anak-anak, selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran kalian. Adakah teman kalian yang tidak masuk sekolah pada pagi hari ini? Bagus, semuanya hadir dan dapat mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan. Baik anak-anak, pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Anak-anak, ibu mau tanya, kira-kira siapa di sini yang memiliki hewan peliharaan di rumah seperti anjing? Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu tidak? Anjing itu berkembang biak dengan cara apa? Ayo, melahirkan atau bertelur ya? Nah, anak-anak, anjing berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, anak-anak, ayam berkembang biak dengan cara apa? Ada yang tahu tidak? Betul sekali, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Setiap makhluk hidup, termasuk hewan, pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan Nah, anak-anak, di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan, yaitu yang pertama hewan peliharaan, yang kedua hewan langka, dan yang ketiga hewan liar. Nah, anak-anak, setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Nah, anak-anak, coba perhatikan pada gambar yang ibu tampilkan ini. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam tubuh hewan, meliputi genetik dari induknya dan hormon yang ada dalam tubuh hewan. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar tubuh hewan. Faktor ini meliputi yang pertama makanan dan minuman, yang kedua aktivitas tubuh, yang ketiga suhu udara, yang keempat oksigen, dan yang kelima sinar matahari. Selanjutnya perkembangbiakan hewan. Perkembangan adalah kemampuan, kecakapan, keahlian, kematangan, dan perkembangan fisik hewan. Sedangkan perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak cara perkembangbiakan hewan? Cara perkembangbiakan hewan dibagi menjadi yang pertama bertelur atau ovipar. Misalnya ayam, ikan, kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan lain-lain. Yang kedua bertelur dan melahirkan. Misalnya ular, buaya, kadal, dan lain-lain. Yang ketiga melahirkan atau vivipar. Misalnya babi, anjing, kambing, sapi, kucing, dan lain-lain sebagainya. Pelajaran pada mata pelajaran PPKN ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami makna simbol sila kedua Pancasila, dan yang kedua, siswa mampu mempraktekkan sikap saling menghargai kemampuan teman-temannya. Baik anak-anak, mari kita simak bersama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, coba kalian sebutkan siapa saja nama teman-teman kalian yang ada di sekolah. Ayo, siapa yang masih ingat? Jangan lupa ya nama teman-temannya. Baik anak-anak, selain keluarga, teman merupakan seseorang yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, karena seorang teman juga bisa jadi penyemangat di saat kita mengalami putus asa. Nah, anak-anak, seorang teman juga bisa jadi pemberi nasihat untuk kita
saat kita membuat kesalahan. Anak-anak, jika kita melakukan kesalahan dengan tiba-tiba ada seorang teman yang menegur kita, itu bukan berarti teman kita membenci kita ya anak-anak, tapi teman kita tersebut peduli kepada diri kita. Nah anak-anak, Allah menciptakan kita dengan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi baik anak-anak, dari perbedaan tersebut sepatutnya kita harus menghargai termasuk kemampuan diri pada teman-teman kita. Nah anak-anak, kemampuan setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Misalnya di sini ada teman kita yang pandai sekali bernyanyi, sedangkan kita pandai menari. Begitupun teman kita yang lainnya, ada yang pandai membaca, berhitung, dan masih banyak lagi. Baik anak-anak, dari setiap perbedaan kemampuan tersebut harus kita hargai dan tidak usah dipermasalahkan. Seperti itu ya anak-anak, karena kita dan kemampuan kita itu berbeda-beda. Nah anak-anak, ada yang tahu tidak sikap menghargai perbedaan termasuk dalam pengamalan sila keberapa dalam Pancasila? Ayo, siapa yang tahu? Betul sekali. Sikap menghargai perbedaan termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dengan memiliki lambangnya yaitu rantai. Anak-anak boleh melihat gambar rantai pada tampilan yang ibu tampilkan. Anak-anak boleh memperhatikan gambar rantai yang ibu tampilkan ini. Anak-anak, cara menghargai perbedaan kemampuan teman yaitu yang pertama, tidak mencemooh atau menghina kemampuan teman. Yang kedua, mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan. Yang ketiga, tidak meremehkan kemampuan teman. Yang keempat, menghormati kemampuan dan minat teman. Yang kelima, menyemangati teman untuk mengembangkan kemampuannya. Dan yang keenam, memberikan saran yang baik untuk teman kita yang memiliki kekurangan. Baik anak-anak, ibu punya pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan yang pertama, ketika kamu melihat temanmu mengalami kesulitan di saat belajar berhitung. Nah anak-anak, adakah yang tahu tidak sikap apa yang akan kamu lakukan? Benar, jawab ini. Nah benar sekali. Sikap yang akan kamu lakukan adalah kita sebaiknya mengajari teman kita supaya teman kita bisa berhitung dengan baik. Pertanyaan yang kedua, ketika kamu melihat salah satu temanmu mengejek temanmu yang lainnya yang mengalami kesulitan saat bermain, sikap apa yang akan kamu lakukan? Ada yang tahu tidak? Nah, anak-anak, sikap yang akan kamu lakukan adalah kita seharusnya memberikan nasihat kepada teman kita untuk tidak mengulangi perbuatannya, yaitu mengejek. Sikap yang kedua adalah kita seharusnya juga menghibur teman kita yang sedang sedih agar ia dapat ceria kembali. Pertanyaan yang ketiga, ketika kamu melihat temanmu mampu mengikuti kegiatan dengan baik, bagaimana cara kita yang memberikan? Nah, anak-anak, cara kita memberikan saran yaitu cara yang baik untuk menyampaikan saran kepada teman kita adalah mengajak dia berbicara dengan kita supaya kita bisa menasihati dia untuk lebih giat belajar supaya bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Pertanyaan yang keempat, kamu melihat temanmu membuang sampah secara sembarangan. Saran apa yang dapat kamu sampaikan kepadanya? Saran apa yang akan kamu sampaikan? Ada yang tahu tidak? Ya, betul sekali. Saran yang dapat disampaikan adalah seharusnya teman membuang sampah pada tempatnya, karena membuang sampah secara sembarangan dapat merusak lingkungan dan menyebabkan dampak terjadinya bencana alam banjir,
Seperti itu ya anak-anak. Jadi anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran ini adalah sikap saling menghargai perbedaan kemampuan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada mata pelajaran matematika. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang perkalian. Nah, anak-anak, perkalian yang akan kita pelajari pada kali ini adalah perkalian dengan cara menyelesaikan perkalian dengan cara bersusun, sifat pertukaran, dan soal cerita. Kita langsung masuk pada persoalan yang pertama. Dewi memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Dewi adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Anak-anak boleh melihat pada gambar yang ibu tampilkan ini. Kedua ayam betina peliharaan Dewi bertelur. Masing-masing ayam betina memiliki 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Dewi menetas menjadi anak ayam. Dewi menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Pertanyaannya, berapakah banyak anak ayam yang dimiliki Dewi? Nah, anak-anak, siapa di sini yang tahu berapa jumlah anak ayam yang dimiliki Dewi? Dalam bentuk penjumlahan, 10 ditambah 10 sama dengan 20. Jadi anak-anak, jika kita akan merubahnya ke dalam bentuk perkalian, 10-nya ada 2. Jadi 2-nya dikalikan dengan 10 sama dengan 20. Jadi anak-anak, jumlah anak ayam yang dimiliki Dewi adalah 20 anak ayam. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada persoalan yang kedua. Jika Dewi memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor anak ayam, wah anak-anak jadi banyak ini ayamnya. Oke anak-anak, dalam bentuk penjumlahannya 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Nah anak-anak, jika kita ingin merubahnya ke dalam bentuk perkalian, dihitung dulu 12-nya ada berapa. Di sini 12-nya ada 3. Jadi 3 dikalikan banyaknya ayam yang tiap kandang ada 12. Jadi 3 dikali 12 sama dengan 36. Jadi jumlah seluruh anak ayam Dewi berjumlah 36 ekor anak ayam. Anak-anak, siapa yang belum memahami materi yang telah ibu jelaskan, boleh bertanya pada ibu. Baik, kalau anak-anak sudah memahami materi yang ibu berikan, pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Ibu meminta salah satu teman untuk memimpin kita di dalam doa. Oke anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.